Selamat pagi dan kami sapa dari sini Yahoo. Yang kami hormati Ibu Kepala Sekolah, Bapak dan Ibu Guru yang hadir pada saat ini. Adapun tertib acara kita, diseminasi budaya positif di sekolah yang dipresentasikan oleh Bapak Eflaia. Yang pertama, kata pengantar dari saya sendiri. Yang kedua, doa oleh Bapak Anduha. Yang ketiga, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Keempat, bimbingan dan arahan dari Ibu Kepala Sekolah. Kelima, presentasi oleh Bapak Eflaia SPD. Yang keenam, ruang kolaborasi. Dan yang ketujuh, penutup. Kita akan melaksanakan acara kita ini secara satu persatu. Kita mulai dari kata pengantar, kita anggap sudah selesai. Dan yang kedua, doa yang dipandu oleh Bapak Anduha. Kepada Bapak, disilakan. Baik Bapak Ibu, sebelum kita mulai acara pagi hari ini, marilah kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita. Kami berdoa kepadamu ya Tuhan yang bertata dalam kerajaan surga. Pada kesempatan ini kami bersyukur kepada Tuhan atas pimpinan kasih karunia-Mu, sehingga kami boleh berkumpul dalam ruangan ini untuk melaksanakan kegiatan dalam guru penggerak yang di bawah pimpinan Bapak Everton Laia SPD. Yang berdoa Tuhan berikan dia kemampuan, hikmat dan marifat, dan terlebih juga kami berdoa untuk pemimpin kami, kepala sekolah yang sudah memberikan waktu dan kesempatan untuk melaksanakan kegiatan pada pagi hari ini. Berkati kegiatan kami ya Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sekarang kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Bapak Ibu kami mohon untuk berdiri. Aku berdiri dari pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Disilakan untuk duduk kembali. Sekarang kita masuk pada acara selanjutnya, bimbingan dan arahan dari Ibu Kepala Sekolah. Kepada Ibu kami persilakan. Baik, yang saya hormati Bapak dan Ibu guru peserta diseminasi membangun budaya positif di sekolah, Bapak Laia sebagai calon guru penggerak di SD Fabaliwa. Terimalah salam kami dalam bahasa daerah kita, Yahoo. Puji syukur dulu kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa pada pagi hari ini.
bisa kita melaksanakan pertemuan tentang diseminasi membangun budaya positif di sekolah yang diselenggarakan oleh guru penggerak di SD Fabaliwa ini. Kita bangga, SD Fabaliwa bangga karena di antara beberapa guru ada satu guru penggerak. Tentu Bapak Ibu dapat menyemangati Bapak guru penggerak, terlebih-lebih Bapak Ibu mungkin ke depan kiranya bisa menjadi bukan hanya satu orang di SD Fabaliwa, tetapi marilah Bapak Ibu bisa ikut mengambil bagian sebagai calon guru penggerak. Kalau tidak salah, di kecamatan yang beberapa dulu di lingkungan sekolah kita ini di SD Fabaliwa, SD Tetesua, SD Fitumafulu, SD 90, mungkin hanyalah di SD Fabaliwa ini yang ada guru penggerak. Kami himbau Bapak Ibu, coba ikuti. Karena ke depan ini penting kepada Bapak Ibu ke depan. Karena ini adalah salah satu sebagai tolok ukur, ya, sebagai pimpinan di sekolah. Ini adalah satu persyaratan sebagai atau menjadi kepala sekolah nantinya ke depan adalah guru penggerak. Makanya saya katakan kepada Bapak Ibu guru, coba ikuti sehingga di sekolah kita ini dapat termotivasi, ya. Dan saya harapkan juga kepada Bapak Laia, jangan hanya kepentingan pribadi, ya. Ilmu atau pengetahuan yang Bapak dapatkan di guru penggerak ini, berikanlah atau salurkanlah kepada Bapak Ibu guru. Terutama di apalagi ini, diseminasi membangun budaya positif di sekolah. Bagaimana cara melaksanakan di sekolah kita ini tentang budaya positif. Bapak Laia adalah sebagai contoh kepada kami apa yang dilaksanakan, yang dibuat Bapak Laia, karena salah satu guru 28 atau 29 kita di sekolah ini berikanlah contoh. Apalagi pelaksanaan kurikulum merdeka ini. Apalagi kurikulum merdeka, karena dari sini, apalagi PMN, sehingga guru penggerak itu yang memberikan informasi kepada kita. Kami harapkan ini nanti Pak Laia,
Saya sudah tadi katakan, jangan hanya di ruang lingkup pribadi sendiri, tetapi tulanglah kepada Bapak Ibu guru di sekolah kita sehingga bisa kita melaksanakan dengan baik apa yang dikehendaki oleh pemerintah pada masa ini ke depan, dan marilah kita buat. Dan jangan kalau ada, contohnya ada tugas-tugas atau ada pertemuan, saya harapkan ini kepada Bapak Laia, marilah kita saling mengerti, ya. Marilah kita saling bergandeng tangan sehingga SD Fabaliwa ini dapat menjadi juga dari luar, ya. SD Fabaliwa lalu besar ini alhamdulillah masih mandar, ya. Makanya kita harus juga, sehingga jangan nanti dikatakan SD Fabaliwa, tetapi marilah kita memberikan contoh dan teladan kepada Bapak Ibu guru, kepada anak-anak kita, terlebih-lebih di lingkungan sekolah kita. Itu yang saya harapkan, sehingga SD Fabaliwa ini bisa menjadi panutan, ya, bisa jadi panutan kepada orang atau di sekeliling kita. Saya harapkan ini kiranya Bapak Laia sehat walafiat sehingga bisa yang mencapai yang 6 bulan. Nino uila iya, bisa tengah uila lebih rasa tangguh, tapi uila karena ada keluarga saya yang menjadi guru penggerak ini, dan bisa keluarga pun bisa tidak kita peduli, ya. Saya harapkan kepada Bapak Laia kiranya bisa mengikuti dengan baik, diberikan kesehatan sehingga bisa tercapai 6 bulan ke depan bisa diselesaikan oleh Bapak Laia. Sekian dan terima kasih. Yahoo. Demikian arahan dan bimbingan dari Ibu Kepala Sekolah. Sekarang kita masuk pada acara yang kelima, presentasi oleh Bapak F. Laia. Kepada Bapak disilakan. Baik, terima kasih kesempatan yang diberikan kepada kami oleh Ibu Moderator. Yang kami hormati Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 7 1172 Fabaliwa. Yang 6. Mungkin kami sangkatan dengan Ibu narasumber yang telah pernah menjadi narasumber di sekolah kita. Namun karena kendala kurangnya guru pengajar praktik di Kabupaten Nias Barat, makanya kami diangkat ke atas sampai di angkatan 11, baru kami ada panggilan untuk mengikuti pendidikan. Bapak Ibu, perkenalkan fasilitator pengajar praktik yaitu Bapak Dr. Andus Rifai MPD sebagai fasilitator kami di kelas A, yang membimbing kami, yang memberikan penguatan bagi kami untuk
bisa mengikuti pendidikan guru penggerak, dan sebagai pengajar praktik adalah Bapak Syukur Octavianus dari SPD, dan saya sendiri sebagai calon guru penggerak Ekaton Laya SPD. Nah, kami di pendidikan guru penggerak, kami ada yel-yel, dan saya harap nanti kita praktekkan yel-yel ini. Jadi nanti kalau saya mengatakan salam guru penggerak, maka Bapak Ibu menjawab tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Oke, kita coba Bapak Ibu ya. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Oke, terima kasih. Nah, pembukaan, tujuan pelatihan, alokasi waktu 2 kali 45 menit, yaitu satu, peserta mampu menjelaskan makna disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, peserta mampu menjelaskan dan menganalisis motivasi intrinsik, hukuman, penghargaan, restitusi, kebutuhan dasar manusia, dan 5 posisi kontrol guru. Dalam hal ini jangan kita salah sebut nanti ya. Yang ketiga, peserta mampu menerapkan keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Nah, kesepakatan kelas ini contohnya di pertemuan kita ini mungkin kita sepakati dilarang untuk merekam. Itu hanya sebagai contoh untuk kesepakatan kelas. Kemudian nanti di ruang diskusi atau di ruang tanya jawab, mungkin jika ada Bapak Ibu yang pengen memberikan tambahan pertanyaan yang membangun untuk kami sempurnakan hasil presentasi kami, mungkin bisa tunjuk tangan. Seterusnya ya, kita bisa melaksanakan peraturan ini dengan tertib. Baru jikalau ada hal-hal yang penting, mungkin yang dirasa Bapak Ibu perlu untuk dituliskan dan dicatat untuk dipertanyakan kepada kami nantinya. Kemudian sesuai dengan alur waktu tadi adalah 2 kali 45 menit, tapi minimalnya 60 menit. Kemudian dalam hal ini kita selalu berpikir positif, saling membantu, saling membangun, dan memberikan penguatan antara satu sama lain, supaya apa yang saya presentasikan pada hari ini mudah-mudahan kita bisa menerapkan di kelas kita. Baik Bapak Ibu, alur merdeka. Nah, di kegiatan kami dari modul 1.1 sampai 1.4, inilah alur merdeka kami, yaitu mulai dari diri, eksplorasi konsep, ruang kolaborasi, demonstrasi kontekstual, elaborasi pemahaman, koneksi antar materi, dan aksi nyata. Nah, ini kami berputar-putar di sini terus dengan topik dan pembahasan yang berbeda-beda tiap submodul. Oke. Mulai dari diri. Bapak Ibu, mari kita ingat kapan terakhir kali kita memproses siswa. Apakah pelanggaran yang dilakukan siswa tersebut? Oke. Dalam hal ini mungkin tidak perlu kita tuliskan,
mungkin kita bisa mengingat dan apa pelanggaran, dan mungkin nanti ke depan kita membahas seperti apa penanganan kasus siswa tersebut. Pertanyaan pemantik, apa yang Bapak Ibu lakukan dalam hal menangani kasus siswa? Bagaimana reaksi siswa yang melakukan pelanggaran saat itu? Dan bagaimana perasaan Bapak Ibu? Nah, pertanyaan reflektif, ilusi guru mengontrol siswa. Apakah guru bisa mengontrol siswa? Bapak Ibu? Bisa? Bisa ya? Oke. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Saya pikir itu betul. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang bersalah dapat menguatkan karakter. Selanjutnya ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, kita sebagai Bapak Ibu guru dalam hal menangani siswa kita, apakah kita mempunyai hak untuk memaksa siswa? Contohnya dia tidak mau belajar, maka kita harus memaksa, mungkin dengan memberikan hukuman atau konsekuensi. Jadi ini berkaitan dengan pemaksaan. Kemudian yang kita pelajari di eksplorasi konsep dasar disiplin positif dan nilai kebajikan universal. 2. Motivasi intrinsik, penghargaan dan hukuman dan restitusi. 3. Keyakinan kelas. 4. Kebutuhan dasar manusia. 5. Posisi kontrol. Dan 6. Segitiga restitusi. Oke, Bapak Ibu, apa itu disiplin? Mungkin Bapak Ibu pernah melakukan disiplin atau pernah mendengar kata-kata disiplin. Saya pikir tidak asing lagi kata-kata disiplin. Iya, menurut Bapak Ibu, apa itu disiplin? Mungkin ada tanggapan dari Bapak Ibu guru yang lain. Ibu Has mungkin bisa memberikan tanggapan. Terima kasih kesempatan. Jadi disiplin itu merupakan perasaan taat dan patuh terhadap nilai yang dipercaya merupakan tanggung jawab. Itu saja. Baik Ibu, terima kasih atas tanggapannya. Nah, di sini dikatakan disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Jadi contoh disiplin di sekolah. Apakah disiplin berkaitan dengan peraturan sekolah? Berkaitan ya, disiplin sekolah dengan peraturan sekolah mungkin tidak jauh berbeda artinya. Nah, pertanyaan di sini, apakah disiplin menurut Bapak Ibu hanya dapat dicapai dengan hukuman? Contoh, ada pelanggaran atau ada kasus siswa, maka untuk mendisiplinkan siswa tersebut harus sudah. Oke. Jadi supaya kita bisa mendisiplinkan siswa kita,
maka kita berikan hukuman. Contoh, kita jemur di sinar matahari. Apakah siswa bisa disiplin setelah hari esoknya? Menurut Bapak Ibu? Tidak akan bisa, ya. Lanjutkan, seperti yang saya tanyakan tadi, apakah disiplin hanya dapat dicapai dengan hukuman? Jadi mungkin kita sepakat dalam hal ini bahwasanya disiplin itu tidak identik dengan hukuman atau penyelesaian kasus siswa tidak harus dengan hukuman. Nah, makna disiplin menurut para ahli. Nah, ini adalah menurut Ki Hajar Dewantara, di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh disiplin itu bersifat self-disiplin, artinya kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan kita. Peraturan demikian itulah yang harus di dalam suasana yang merdeka. Menurut Diane Gosson 2001, kata disiplin berasal dari disiplina yang artinya belajar. Kata disiplin yang berarti murid atau pengikut. Untuk menjadi seorang murid atau pengikut, seseorang harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti satu aliran atau ajaran tertentu, sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik, bukan intrinsik. Oke. Makna disiplin positif adalah sebuah tindakan yang dilakukan dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab sebagai bentuk menghormati diri sendiri dan orang lain di sekitarnya. Itulah makna daripada disiplin positif. Akibatnya, kalau seorang siswa memahami dan mengontrol setiap perilakunya, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal. Nah, ini adalah 9 pilar karakter menurut Indonesian Heritage FO. Yaitu yang pertama, cinta Tuhan dan segenap ciptaannya. 2, kemandirian dan tanggung jawab. 3, kejujuran atau amanah, diplomatis. 4, hormat dan santun. 5, dermawan, suka menolong dan gotong royong. Yang keenam, percaya diri, kreatif dan pekerja keras. Yang ketujuh, kepemimpinan dan keadilan. Yang 8, baik dan rendah hati. Yang ke-9, toleransi, kedamaian dan kesatuan. Nanti ini akan saya bagikan filenya kepada Bapak Ibu melalui grup. Nah, motivasi intrinsik, penghargaan, hukuman, dan
restitusi. Menurut Diane Gossen dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Nah, motivasi perilaku manusia ini yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Makanya dia disiplin. Contoh seorang siswa, ketimbang dia dihukum oleh bapak ibu guru, maka dia berusaha untuk disiplin, mematuhi peraturan sekolah. Motivasi yang berikutnya untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Contoh, dalam hal belajar, seseorang siswa membuat dirinya disiplin belajar, disiplin mengerjakan tugas, karena dia mempunyai tujuan supaya dia bisa mendapatkan imbalan atau mendapatkan ranking 1 contohnya, atau mendapat pengakuan dan penghargaan dari orang lain. Oh, si A sangat pintar. Nah, itu motivasi yang kedua. Motivasi yang ketiga, Bapak Ibu, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Oke, contoh, seseorang siswa membersihkan sampah yang ada di lingkungan sekolahnya atau yang ada di depan kelasnya. Jadi kita bisa membedakan Bapak Ibu, motivasi apa yang ada pada diri siswa tersebut. Apakah dia supaya tidak dihukum atau dipanggil sama guru, makanya dia membersihkan, atau supaya dia mendapatkan pujian dari orang lain. Ini siswa A sangat baik, sangat patuh, atau itu motivasi yang timbul dari diri sendiri. Maksudnya seperti begini, tanpa ada motivasi yang pertama, motivasi yang kedua, maka dia sendiri melakukan dengan gerakan dari dalam hatinya sendiri. Artinya dia menghargai dirinya sesuai dengan nilai-nilai yang dia percayai. Artinya dia memungut sampah tersebut tanpa mengharapkan pujian atau tanpa mengharapkan supaya dia tidak kena hukuman. Jadi Bapak Ibu, motivasi yang ketiga ini yang perlu kita kembangkan dan kita berikan pemahaman kepada siswa kita dan juga kepada diri kita sendiri. Oke, mungkin kadangkala kalau kita mengoreksi diri kita sendiri dalam hal menjalankan tugas, dan mungkin disebabkan oleh berbagai faktor, contohnya disiplin datang ke sekolah, maka Bapak Ibu dan juga saya merasakan kadang-kadang kita dalam hal ke sekolah itu datang terlambat, dan saya juga pernah mengalami seperti itu. Mengapa? Disebabkan berbagai faktor. Contohnya, saya sudah selesai mandi, sudah standby jam 7. Akan tetapi karena si anak saya harus diantar ke sekolah, akhirnya saya menunggu mereka sampai selesai. Yang seharusnya kalau saya tidak menunggu mereka untuk saya antar ke sekolah, mungkin saya sudah bisa datang ke sekolah tepat waktu. Nah, jadi motivasi yang ketiga ini yang perlu kita pupuk Bapak Ibu dari dalam diri kita. Jangan karena supaya dinilai sama ibu kepala sekolah nanti si A gurunya baik ya, sangat disiplin ya. Atau kadang kalau kita datang ke sekolah, mungkin ibu kepala sekolahnya marah-marah sama kita. Jadi supaya saya tidak dimarah sama ibu kepala sekolah hari ini,
maka saya harus cepat-cepat datang. Saya usahakan saya datang sebelum ibu kepala sekolahnya datang. Nah, jadi seperti itu. Jadi dalam diri kita Bapak Ibu ada 3 motivasi perilaku manusia, yaitu menghindari hukuman atau ketidaknyamanan, menghindari untuk mendapatkan imbalan, pujian dan penghargaan dari orang lain, dan motivasi yang perlu kita pupuk yang ketiga adalah menjadi orang yang menghargai diri sendiri. Artinya motivasinya motivasi intrinsik, artinya dari dalam diri sendiri, bukan motivasi dari luar. Walaupun kadang-kadang juga ada pengaruhnya motivasi dari luar. Oke, selanjutnya Bapak Ibu, ini penghargaan dan hukuman. Alfikon mengungkapkan baik penghargaan dan hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Pernahkah Bapak Ibu, saya mau tanya ya, pernahkah kita memberikan penghargaan kepada siswa yang mungkin bisa menjawab soal atau tugas yang kita tugaskan ke mereka? Mungkin dia bisa menjawab di papan tulis dengan benar. Pernahkah kita memberikan penghargaan? Pernah. Kemudian, pernahkah kita menghukum siswa jika dia tidak mengerjakan tugas? Sering. Nah, jadi Bapak Ibu, dalam hal ini seperti apa kita menangani kasus siswa yang seperti itu? Nanti kita belajar di segitiga restitusi. Seperti apa caranya? Nah, restitusi sendiri artinya proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, karakter yang lebih kuat ini maksudnya karakter yang baik untuk lebih kuat. Ini menurut Goseng 2004. Nah, di sini ada identitas gagal, identitas sukses. Oke. Identitas gagal ini turunannya adalah hukuman. Kemudian identitas sukses adalah disiplin, yang mana turunan dari disiplin adalah konsekuensi atau restitusi. Oke, jadi tingkatannya hukuman, konsekuensi atau restitusi. Nah, kita bahas identitas gagal, yaitu hukuman. Hukuman itu sesuatu yang menyakitkan, harus terjadi. Contohnya Bapak Ibu guru marah kepada siswa. Bapak Ibu guru memukul siswa yang tidak datang ke sekolah tepat waktu. Jadi rasanya tidak nyaman untuk murid, untuk anak dalam jangka waktu yang panjang. Kemudian korban tidak mendapatkan keadilannya. Akibat dari hukuman lagi Bapak Ibu, murid atau anak akan tersakiti. Contoh, kita menampar anak saat tidak mengerjakan tugas. Jadi anak tersebut akan tersakiti. Mungkin tidak hanya fisiknya yang tersakiti, mungkin perasaannya, batinnya akan tersakiti. Dan bisa-bisa Bapak Ibu terjadi suatu atau tersimpan suatu dendam di dalam hati anak tersebut. Mungkin kita pernah jadi siswa, kita pernah dipukul sama guru, dan sampai sekarang kita masih ingat
siapa guru yang pernah memukul kita sangat keras dengan cara hukum. Saya juga pernah dipukul sampai betis saya membiru waktu SD. Oke, jadi itulah akibat daripada hukuman. Murid atau anak akan tersakiti. Perilaku pasif atau agresif meningkat. Jadi dia pasif, oh karena saya sudah dihukum ya udah, biarkan saja. Atau dia agresif, malah tambah jadi-jadi kelakuannya, tambah meningkat. Semakin kita hukum, semakin bobrok dia punya perilaku. Kemudian hukuman akibatnya sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Jadi membuat ketakutan di dalam diri murid tersebut. Berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Oke. Nah, kita beralih pada konsekuensi. Sesuatu harus terjadi. Nah, ini konsekuensi tidak nyaman untuk murid. Nah, apa bedanya hukuman dan konsekuensi? Nanti kita akan menjawab beberapa pertanyaan sekaligus mengasah kemampuan kita untuk membedakan yang mana hukuman atau konsekuensi ya. Kemudian korban bisa diabaikan. Murid juga akan dibuat tidak nyaman. Contoh kecil konsekuensi. Ada siswa yang menumpahkan air minum temannya, sehingga buku temannya yang satu meja dengan siswa tersebut basah. Maka guru mengatakan kepada siswa tersebut supaya membeli buku yang baru. Menurut Bapak Ibu, apakah itu hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi, bukan hukuman. Artinya ketika dia berbuat yang salah, maka dia harus bertanggung jawab untuk perbuatannya tersebut. Kemudian memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus, membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat. Nah, kita masuk pada restitusi. Nah, restitusi merupakan pilihan. Nah, Bapak Ibu, hal yang seperti ini nanti yang kita gunakan dalam hal menangani kasus siswa. Oke. Seperti apa restitusi, nanti ada penjelasan singkatnya. Restitusi menguatkan murid atau anak dalam jangka panjang. Mengapa? Karena ada 3 nanti faktor mengapa bisa terbentuk karakter yang baik. Kemudian masalah terpecahkan. Murid atau anak mendapatkan penguatan. Murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Oke, Bapak Ibu, untuk lebih jelasnya nanti kita akan memperhatikan. Nah, identitas gagal. Kalau hukuman, murid atau anak membenci peraturan. Ketika kita menghukum siswa, maka dia timbul kebencian terhadap peraturan tersebut. Bahkan bukan hanya pada diri anak, mungkin kita sebagai guru juga, kalau kita di marah-marah sama ibu kepala sekolah, mungkin dalam hati kita, ibu ini marah terus kepada saya. Jadi timbul suatu ketidaknyamanan di dalam hati kita, walaupun tidak pernah kita ungkapkan. Benar Bapak Ibu? Apalagi buku sekolah. Oke. Kalau konsekuensi, murid atau anak menghormati peraturan. Artinya ketika dia melakukan pelanggaran, jadi dia harus menghormati peraturan. Kalau restitusi, murid menghormati dirinya sendiri dan juga orang lain. Nah, kalau hukuman sifatnya negatif, konsekuensi sifatnya netral, dan restitusi adalah sifatnya positif. Oke.
contoh kata-kata di hukuman. Contoh ada siswa yang berkasus, contohnya awas kalau dilakukan lagi ya, nanti awas kamu ya. Nah, Bapak Ibu, seharusnya kita tidak mengatakan seperti itu kepada siswa. Jadi kita memberikan suatu perkataan yang tidak baik kepada siswa. Modelnya model paksaan, kita paksa. Kemudian mendorong menyalahkan diri. Jadi seakan-akan kita mendorong siswa supaya dia merasa menyalahkan diri gitu loh. Oke. Dan konsep dirinya buruk. Kalau konsekuensi sifatnya netral, contohnya lakukan apa yang saya katakan. Nah, jadi nada bahasanya sedikit netral ya, sedikit lembut. Lakukan apa yang saya katakan. Kalau yang tadi, awas kalau tidak dilakukan lagi ya. Oke, jadi seperti begitu. Stimulus responnya yaitu mendorong kepatuhan, konsep diri baik. Kalau restitusi sifatnya positif. Contoh, ada kasus siswa, apakah hal ini yang membuat sesungguhnya ingin kamu lakukan? Jadi ada nada lembutnya gitu dalam menyampaikan. Oke. Teori kontrolnya mendorong disiplin positif dan konsep diri kuat. Nah, ini adalah contoh-contohnya Bapak Ibu. Nah, kita masuk pada pertanyaan ya. Nanti dijawab ya Bapak Ibu. Diberikan tanggapan. Hukuman atau konsekuensi. Pertanyaannya, meminta maaf kepada seluruh siswa karena terlambat ke sekolah. Menurut Bapak Ibu itu adalah hukuman atau konsekuensi? Ayo. Hukuman. Yang lain? Yang lain? Ada yang bisa memberikan tanggapan? Atau yang setuju dengan hukuman? Angkat tangan, ayo. Angkat tangan. Setuju dengan hukuman? Yang setuju dengan konsekuensi? Ayo, angkat tangan. Oke, jadi Bapak Ibu, kita coba jawab ya. Apa jawabannya? Nah, jawabannya adalah konsekuensi. Oke. Mengapa? Meminta maaf kepada seluruh siswa karena terlambat. Sifat konsekuensi itu lebih gayanya lebih lembut. Jadi cukup contohnya, teman-teman, saya meminta maaf kepada kalian karena saya hari ini sedikit terlambat dan saya berjanji untuk tidak datang terlambat lagi. Nah, kecuali kalau Bapak Ibu gurunya, karena kamu terlambat maka kamu harus dijemur di lapangan selama 2 jam. Nah, itu hukuman. Oke. Selanjutnya Bapak Ibu, lari mengelilingi lapangan 5 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Oke. Iya, betul. Hukuman. Terus, kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang dan tidak mengerjakan tugas. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Oke, kita coba perhatikan. Betul, konsekuensi. Oke. Selanjutnya, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Tadi saya sudah kasih sampelnya. Konsekuensi ya. Oke. Betul. Oke. Lanjut. Berjemur di lapangan karena mengobrol dengan teman atau tidak membuat tugas. Hukuman ya. Kita coba lihat. Oke, betul. Oke, jadi itulah perbedaan hukuman dan konsekuensi Bapak Ibu.
Hukuman mungkin sifatnya lebih kasar dan tindakan yang diberikan lebih kasar daripada konsekuensi. Jadi Bapak Ibu, kita sudah mengerti dan sudah bisa membedakan antara hukuman dan konsekuensi. Nah, kita masuk pada pembentukan keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Nah, apa artinya keyakinan sekolah atau keyakinan kelas? Keyakinan kelas bersifat abstrak dari peraturan. Nah, apakah keyakinan kelas itu identik dengan peraturan sekolah, Bapak Ibu? Apakah sama atau beda? Maksud saya begini, contoh, kita membahas keyakinan kelas dulu, nanti keyakinan sekolahnya. Keyakinan kelas apakah sama dengan peraturan kelas? Bagaimana Bapak Ibu? Oke, ada yang bisa menjawab? Keyakinan kelas dengan peraturan kelas. Atau ada yang bisa memberikan tanggapan apa perbedaan antara peraturan kelas dan keyakinan kelas? Ayo, siapa yang bisa memberikan tanggapan? Ibu Deli, silakan. Oke. Baik, terima kasih kesempatannya. Kalau menurut kami peraturan kelas dan keyakinan kelas itu beda. Kalau peraturan kelas itu ya aturan kelas yang harus siswa itu semua siswa yang di kelas yang kita buat secara bersama-sama dan kita taati dan turuti untuk berlaku untuk satu kelas itu. Sedangkan keyakinan kelas artinya harapan atau satu motivasi kelas yang harus kita capai dan dampaknya akan baik bagi kelas tersebut. Demikian. Baik, terima kasih. Kita berikan aplaus untuk Ibu Deli. Oke, Bapak Ibu, keyakinan kelas dan peraturan kelas, betul yang dikatakan Ibu SD tadi bahwasanya berbeda. Nah, perbedaannya apa? Kalau keyakinan, kita bahas dulu yang peraturan kelas. Mungkin kita pernah bikin peraturan di kelas kita masing-masing. Nah, apakah waktu Bapak Ibu membuat peraturan kelas itu, apakah meminta tanggapan dari siswa? Iya. Musyawarah. Oke. Atau ada Bapak Ibu yang membuat peraturan kelas tanpa harus meminta tanggapan dari siswa? Tidak ada. Oke. Jadi keyakinan kelas itu dengan peraturan kelas sedikit berbeda. Perbedaannya peraturan kelas, kadang peraturan kelas kita buat secara sepihak tanpa harus meminta tanggapan dari siswa. Contoh, kita susun peraturan kelas, dilarang terlambat, dilarang ini, harus ini segala macam. Nah, itu adalah peraturan kelas. Sedangkan keyakinan kelas, kita menggali informasi dari siswa. Kira-kira hal apa yang kita sepakati bersama? Makanya ada nanti kesepakatan kelas. Nah, kesepakatan kelas ini gunanya untuk membangun budaya positif atau perilaku positif bagi siswa. Contoh, contohnya kita bilang sama anak-anak kita, kalau makan itu jangan makan di saat pembelajaran berlangsung. Jadi kita minta sama mereka, apakah itu bagus kalau makan saat pembelajaran berlangsung atau tidak bagus? Jadi kita tanya sama mereka apakah bagus atau tidak bagus. Jadi kalau mereka
katakan tidak baik makan di kelas saat pembelajaran berlangsung, maka kita buat kesepakatan. Kita harus makan di saat jam istirahat. Dan itu adalah kita sepakati bersama. Oke. Nah, keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Nah, peraturan lebih rinci. Contoh, dilarang makan di dalam kelas, dilarang main bola di dalam kelas, dan lain sebagainya. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Oke. Kemudian pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh siswa. Oke. Kalau peraturan kelas dilarang, ada kata-kata dilarangnya, dilarang merokok contohnya, ya kan? Itu salah satu peraturan sekolah. Saya pernah mengajar di sekolah swasta, maka di situ dilarang merokok di lingkungan sekolah, siapapun dia, baik siswa maupun bapak ibu guru. Jadi itu adalah peraturan yang dibuat secara subjek tanpa dia tanya sama kita, kamu setuju atau enggak dengan peraturan ini. Nah, itu adalah peraturan kelas. Oke. Sedangkan keyakinan kelas dia meminta tanggapan dari kita ya, untuk kita sepakati bersama. Kemudian semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas. Nah, jadi Bapak Ibu di kelas bagusnya adalah kesepakatan kelas, bukan peraturan kelas. Jadi nanti kesepakatan itu kita buat dalam satu keyakinan kelas. Oke. Kita minta tanggapan dari siswa-siswa kita. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Apakah keyakinan kelas yang kita buat selama ini sudah pas sesuai dengan perbedaan individu? Contoh, yang kelas 5 sekarang sudah naik kelas 6. Apakah keyakinan kelas di kelas 5 yang saya terapkan kemarin masih cocok nggak di kelas 4 yang akan naik di kelas 5? Seperti begitu ya. Nah, ini adalah tabel T dan tabel Y nanti. Oke, hormat, bekerja, rasa diterima ya. Nah, ini tabel Y, terdengar, terlihat, dan berperilaku. Contoh keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas 1. Setiap anggota kelas perlu belajar. Oke. Setiap anggota kelas senang. Kita perlu melakukan tugas. Dan kalau peraturan kelas tiap siswa harus mengerjakan. Jadi ada bahasanya sedikit pas. Oke. Setiap anggota kelas perlu saling menghargai. Itu contoh-contohnya. Kalau di kelas 5 selalu bersikap positif, senantiasa menjadi diri yang terbaik, percaya dan menghormati orang lain serta barang miliknya, berkomitmen terhadap setiap tugas. Nah, itu contoh-contoh keyakinan kelas Bapak Ibu. Oke Bapak Ibu, ruang kolaborasi. Nanti harapan kami kita bisa menyusun di ruang kolaborasi ini, kita bisa menyusun keyakinan kelas pada kelas kita masing-masing. Mungkin setelah pertemuan ini nanti kita bisa saling tukar pendapat seperti apa cara menyusun keyakinan kelas. Nah, demonstrasi kontekstual itu presentasi hasil kerja kelompok. Nah, di sini nanti Bapak Ibu ada prosedur pembentukan keyakinan kelas. Oke, nanti slide-nya saya bagikan di grup kita. Nah, Bapak Ibu, kebutuhan manusia kalau di pendidikan
IPS atau ekonomi ada 3. Masih ingat Bapak Ibu? Yaitu kebutuhan primer, terus sekunder, dan kebutuhan tersier. Oke. Kalau kita di dalam menjalankan hidup ini, kita punya kebutuhan dasar. 1, bertahan hidup. Nah, jadi kita bisa mengerti apa artinya bertahan hidup. Bertahan hidup adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup. Misalnya, kesehatan. Jadi Bapak Ibu, kita harus mempunyai kesehatan yang baik. Kita harus makan. Kita harus punya makan. Kalau kita nggak punya makan, mungkin kita nggak bisa bertahan hidup ya. Kita harus punya rumah, Bapak Ibu. Itu adalah kebutuhan yang pertama, yaitu kebutuhan bertahan hidup. Yang kedua, Bapak Ibu, kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan untuk disayangi dan diterima meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberikan dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Contohnya, apakah Bapak Ibu perlu mendapat kasih sayang dari suami atau istri? Perlu. Itu sangat ya. Apakah anak-anak kita di rumah perlu kita sayang? Sangat perlu. Karena kebutuhan kasih sayang ini adalah merupakan salah satu kebutuhan dasar dari manusia. Kemudian kebutuhan penguasaan. Kebutuhan penguasaan bukan berarti berkuasa ya. Oke, kebutuhan penguasaan yaitu mendapatkan kebutuhan pengakuan atau atas kemampuan. Contoh ada di antara kita mungkin yang juara 1 lomba guru favorit, atau juara 1 lomba sains guru nasional tingkat nasional. Jadi kita sebagai Bapak Ibu wajib memberikan pengakuan. Oh, Bapak ini sangat pintar, Bapak ini memang bisa. Atau juara 1 bahasa Inggris sekabupaten kota di Pulau Nias. Jadi kita wajib memberikan, atau guru tersebut wajib mendapatkan pengakuan. Lanjut, kebebasan, kebutuhan akan pilihan. Kebutuhan kebebasan menginginkan pilihan, perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh orang lain, dan senang mencoba hal baru dan yang menarik. Oke, jadi kebebasan untuk menentukan pilihannya. Baru kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Bapak Ibu, kita akan slide ini. Supaya kita bisa lebih clear, Bapak Ibu. Lebih bagus suaranya.
Oke, Bapak Ibu, kita saksikan video ini. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Untuk membangun budaya sekolah yang positif dengan lingkungan yang aktif. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Untuk membangun budaya sekolah yang positif dengan lingkungan yang aman dan mendukung murid untuk menjadi pribadi yang berdaya, seimbang, dan bahagia, salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh guru adalah memahami kebutuhan dasar yang mendasari perilaku murid. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Ki Hajar Dewantara dalam salah satu kutipannya menyatakan, kita ambil contoh perbandingannya dengan hidup tumbuh-tumbuhan. Seorang petani dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang penduduk yang menanam padi. Hanya dapat menuntun tubuhnya, ia dapat memperbaiki kondisi tanah, melihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, masih ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi, dan lain sebagainya. Ketika guru memahami kebutuhan apa yang mendasari perilaku murid, dan guru berusaha menuntun dan mendukung murid dalam memenuhi kebutuhannya secara positif, pada hakikatnya guru tersebut ibarat seorang petani yang sedang berusaha memahami kebutuhan masing-masing tanaman. Dia berusaha memenuhi kebutuhan tanaman tersebut dan dapat tumbuh dengan subur dan maksimal. Dr. William Glasser, seorang psikiater dari Amerika Serikat, menyatakan bahwa seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu, yaitu memenuhi kebutuhan dasarnya. Ketika kelima kebutuhan dasar telah terpenuhi secara memadai, maka murid akan tumbuh dengan seimbang dan bahagia. Sebaliknya, ketika kebutuhan dasar tidak terpenuhi dengan baik, maka seseorang akan mengalami emosi negatif seperti bosan, sedih, dan kecewa. Bahkan mereka dapat melakukan perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan. Dengan kata lain, perilaku buruk seseorang biasanya adalah respons dari kebutuhan yang tidak terpenuhi. Namun, mereka tidak tahu cara untuk menyampaikannya. Ada 5 kebutuhan dasar manusia menurut Dr. William Glasser, yaitu yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Yang kedua, kebutuhan untuk merasa diterima atau love and belonging. Yang ketiga, kebutuhan akan kebebasan atau freedom. Yang keempat, kebutuhan akan kesenangan atau fun. Dan yang kelima, kebutuhan akan penguasaan atau power. Kebutuhan dasar yang pertama adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup atau survival. Misalnya, kesehatan, rumah, dan makanan. Kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Kebutuhan untuk merasa aman juga termasuk dalam kebutuhan ini.
Agar murid dapat belajar dengan baik, kebutuhan mereka akan rasa aman, pangan, sandang, dan papan harus terpenuhi. Bagaimana mungkin mereka dapat belajar dengan baik bila mereka datang ke sekolah dengan perut yang lapar atau bila rumah mereka kebanjiran? Setelah kita mengetahui kebutuhan pertama yang sebagian besar bersifat fisiologis, mari kita lihat kebutuhan kedua sampai kelima yang semuanya berhubungan dengan psikologis. Mari kita lihat kebutuhan yang kedua, yaitu kebutuhan akan perasaan diterima oleh kelompok atau komunitasnya, atau kebutuhan love and belonging. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain seperti teman, keluarga, teman kerja, dan kelompok di mana kita tergabung. Setiap murid ingin menjadi bagian yang berharga dari kelas dan juga sekolah. Mereka juga ingin diterima oleh orang lain dan kelompoknya. Bahkan, murid yang terlihat paling cuek pun jauh di dasar hatinya pasti ingin merasa diterima. Sebagai guru, seharusnya kita dapat menerima murid kita apa adanya, sesuai dengan programnya. Karena setiap murid adalah unik. Mereka memiliki kekuatannya masing-masing, sehingga guru seharusnya bisa menciptakan kesempatan untuk murid berkolaborasi dan memiliki ikatan emosi satu sama lain. Murid-murid yang memiliki kebutuhan besar untuk merasa terima, biasanya mereka belajar karena suka pada gurunya. Mereka juga suka bekerja dalam kelompok. Kebutuhan yang ketiga adalah kebutuhan akan kebebasan atau kebutuhan membuat pilihan. Murid harus diberi kesempatan untuk membuat pilihan dan bertanggung jawab atas pilihan yang mereka telah ambil. Memberi mereka kebebasan bukan berarti membiarkan mereka melakukan apa saja yang mereka mau, melainkan lebih memberi mereka kesempatan untuk membuat pilihan, mengarahkan pendapat mereka dengan percaya diri, dan memberi mereka kesempatan untuk mencoba hal-hal yang baru. Pembelajaran dengan metode yang beragam dan menarik juga akan memenuhi kebutuhan murid tentang kebebasan ini. Pembelajaran berdiferensiasi, di mana guru menyediakan beberapa jenis tugas yang bisa dipilih oleh murid sesuai minat mereka, sangat baik untuk mengembangkan murid menjadi lebih mandiri dan memiliki motivasi internal. Karena kebutuhan akan kebebasan pada dasarnya adalah kebutuhan untuk mandiri, memiliki otonomi, memiliki pilihan, dan mampu mengendalikan arah hidupnya sendiri. Kebutuhan yang keempat adalah kebutuhan akan kesenangan. Bayangkan Bapak Ibu, hidup tanpa rasa senang. Betapa menyedihkannya. Glasser menghubungkan kebutuhan akan kesenangan dengan belajar. Jangan sepelekan kebutuhan murid untuk merasa senang di kelas. Sebagai guru, jangan ragu-ragu untuk dengan sengaja memasukkan kegiatan yang menyenangkan dalam kelas. Murid-murid dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi ingin menikmati apa yang mereka lakukan. Mereka juga konsentrasi tinggi saat mengerjakan hal-hal yang disenangi. Kebutuhan yang kelima adalah kebutuhan akan penguasaan.
Setiap murid memiliki kebutuhan untuk merasa kompeten, menjadi terampil, diakui pencapaian dan keterampilannya, didengarkan, bisa membuat dampak dan pengaruh, dan memiliki rasa empati. Mereka sebaiknya diberi kesempatan untuk membuat keputusan tentang hal-hal yang penting dalam hidupnya dan tidak merasa dikontrol oleh seseorang. Pada murid yang telah menginjak usia remaja, seringkali mereka merasa tidak memegang kendali atas kehidupannya sendiri. Oke Bapak Ibu, itu adalah jenis-jenis kebutuhan yang sudah kita pelajari. Nah, di sini ada kasus. Simak kasus berikut. Dinda, seorang anak kelas 3 SD, begitu tiba di rumah sepulang dari sekolah, menangis dan mengadu pada ibunya bahwa dia benci pada Ibu Rani, gurunya. Ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara, kan nggak seru jadinya. Oke, menurut Bapak Ibu, kebutuhan Dinda yang dari kasus ini apa kira-kira? Apakah kesenangan, penguasaan, kasih sayang, atau kebebasan? Kesenangan. Yang lain? Kebebasan. Oke, ada yang pilih kesenangan, ada yang pilih kebebasan. Coba kita tengok. Iya, jawabannya adalah kesenangan. Selanjutnya, Dinda, seorang anak kelas 3 SD, begitu di rumah sepulang dari sekolah menangis dan mengadu pada ibunya bahwa dia benci pada Ibu Rani, gurunya. Ibu guru tidak menyepaku hari ini, padahal aku pakai jepit rambut baru. Kasih sayangnya. Bagaimana Bapak Ibu yang lain? Kebutuhan apa? Kasih sayang. Iya. Kasih sayang, betul. Lanjut. Nah, aku sebel, gambarku tidak rapi. Malah ibu guru nunjukin ke teman-temanku di depan kelas. Kira-kira apa Bapak Ibu? Kebebasan. Penguasaan. Oke, penguasaan atau pengakuan ya. Ya, coba kita lihat apa jawabannya. Oke, betul, penguasaan. Aku bosan. Masa belajarnya cuma gitu-gitu aja, dengerin ibu guru aja. Kebebasan ya. Oke. Betul. Oke, Bapak Ibu, itu adalah terkait kebutuhan-kebutuhan, dan Bapak Ibu sudah bisa mampu ya membedakan jenis-jenis kebutuhan yang dibutuhkan oleh siswa kita. Nah, kita masuk pada topik berikutnya, 5 posisi kontrol Bapak Ibu. 5 posisi kontrol ini terkait dengan cara kita sebagai Bapak Ibu guru dalam menangani kasus siswa. Apakah kita sebagai penghukum, atau apakah kita dalam menangani kasus siswa pembuat merasa bersalah? Apakah dalam menangani kasus siswa kita sebagai teman?
Apakah kita sebagai pemantau atau apakah kita sebagai manajer? Jadi Bapak Ibu, mari kita saksikan 5 posisi kontrol dari Bapak Ibu guru dalam menangani kasus siswa. Oke, yang pertama adalah kasus penghukum ya. Kita saksikan videonya. Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Dawson dan contoh penerapannya. Oke, posisi yang pertama Bapak Ibu, mari kita saksikan. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Ya. Posisi kontrol guru yang pertama adalah posisi penghukum. Ini contoh adegannya. Naren! Sini kamu! Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus ke lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Oke, Bapak Ibu, ini adalah posisi yang pertama adalah penghukum. Bahkan kadang-kadang dalam menangani kasus siswa kita main fisik ya, tampar atau tendang atau segala macam. Karena saya juga pernah mengalami seperti itu. Oke, posisi kontrol yang kedua, Bapak Ibu, saya pikir posisi yang pertama sebagai penghukum itu tidak tepat untuk kita dalam menangani siswa kita yang bermasalah. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan Bapak guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Oke, Bapak Ibu, posisi membuat merasa bersalah. Naren! Selamat pagi Bu. Naren! Kamu kenapa terlambat lagi, Nan? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak.
Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu tegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin keputusan lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau tidak tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Oke, ini adalah posisi membuat merasa. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Iya, ini adalah posisi teman Bapak Ibu dalam menangani kasus. Naren, Selamat pagi Bu. wah sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu. Habis ibu saya memotong saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya, biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu, demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas, ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Oke, ini adalah Dalam posisi posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Iya, posisi pemantau atau monitor. Naren, Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Ya, ini adalah posisi manajer dan posisi yang seperti ini yang diharapkan untuk kita Bapak Ibu guru.
pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak Guru hebat. Oke, Bapak Ibu. Jadi itu adalah 5 posisi kontrol guru. Dalam hal ini yang diharapkan kepada kita adalah posisi manajer. Oke, untuk penanganan kasus siswa Bapak Ibu, ada istilah segitiga restitusi. Dalam segitiga restitusi ini ada menstabilkan identitas. Yang pertama, yang keduanya adalah validasi tindakan yang salah. Ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, Bapak Ibu, untuk lebih jelasnya seperti apa restitusi segitiga, mari kita mencoba memperhatikan slide video berikutnya. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak Guru hebat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan
pandai bosen, berlandaskan pada teori kontrol berkeliling desa. Segitiga restitusi adalah suatu dialog antara guru atau dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan salah teknis Bapak Ibu, kemudian respon. Oke. Ibu dan Bapak Guru, berikut ini akan ditunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Iya, posisi yang diharapkan adalah posisi manajer, hampir sama dengan penerapan segitiga restitusi. Iya, sudah lama nggak ketemu Sarah? Kenapa hari ini ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku balik ngatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu kan? Iyalah, masa saya diam saja Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Walaupun kamu tidak bertindak lebih gagal lagi, hanya mengendak-endak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya meminta warga. Udah gemes padahal. Saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi ya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang perlu sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi. Jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih sabar, mengambil jeda untuk pikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Sedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini,
kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak, dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersahabat dengan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ibu dan Bapak Guru hebat. Baru saja kita menyaksikan contoh dari Oke, jadi Bapak Ibu ada 3 cara dalam menangani kasus siswa, yaitu yang kita kenal dengan segitiga restitusi. Yang pertama, memvalidasi tindakan yang salah, seperti pada contoh video tadi. Yang kedua, menstabilkan identitas, dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Jadi itu adalah contohnya Bapak Ibu, dan juga ada contoh yang saya terapkan kemarin. Ini ada contohnya. Oke, si Rafaelnya datang terlambat ke sekolah. Ini adalah contoh. Jadi saya tidak langsung bentak-bentak si Rafael di dalam kelas. Oke. Di keesokan harinya, ya, saya mempersilahkan Rafael. Rafael, setiap orang pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu yang pernah melakukan. Kamu tentu punya alasan. Ya. Saya menanyakan keyakinan kelas. Masih ingat Kak Rafael? Keyakinan kelas apa ya? Adakah cara yang tepat untuk mendapatkan apa? Baik, kamu sudah tahu dan kamu bisa Allah apa yang terbaik, maka usahakan apa yang sudah dilakukan. Biarkan dia sesuai dengan Rafael. Terima kasih dan Oke, itu salah satu contoh penanganan Bapak Ibu, walaupun kemarin sedikit diskenariokan ya, sesuai dengan petunjuk dari Bapak Fasilitator. Iya. Apa yang kita pelajari dari segitiga restitusi yaitu menstabilkan identitas. Itu yang pertama. Tujuannya apa? Berbuat salah itu mungkin kadang-kadang kita katakan kepada siswa berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Bukan berarti kita membela siswa, Bapak Ibu. Oke? Atau kita mengatakan saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Ini adalah terkait dengan menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Oke. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Oke. Kamu pasti punya alasan. Nah, kita menanyakan dia punya alasan tertentu seperti apa. Oke. Atau kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buat kamu. Kemudian menanyakan keyakinan. Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Apa nilai-nilai umum yang telah kita sepakati. Nah, jadi demikian Bapak Ibu tentang bagaimana menangani kasus siswa dengan menerapkan segitiga restitusi. Oke,
Demikian Bapak Ibu, refleksi, mungkin kita merefleksikan diri kita sendiri. Yang pertama, apa yang Bapak Ibu pelajari dari hari ini? Oke, mungkin ada yang bisa memberikan tanggapan, satu orang saja. Kira-kira apa yang telah kita pelajari dari hari ini? Yang kedua, apa manfaat hari ini untuk saya dan tugas saya? Baik, Bapak Ibu, ada yang bisa? Setelah kegiatan refleksi nanti, baru kita akhiri pertemuan ini. Pak Rahab bisa memberikan refleksi bagi kita, apa saja yang kita pelajari hari ini, atau dari Ibu Deli? Oke. Baik, terima kasih kesempatannya. Khusus untuk refleksi, apa yang saya khusus pribadi ya pelajari dari pemaparan oleh Bapak Eflaia, mungkin selama ini kami Bapak Ibu guru dalam membuat kesepakatan kelas, yang pertama ya mungkin betul tadi yang dibilang Bapak Laya, kami buat sendiri, kami tulis sendiri, dan kami tempel sendiri. Jadi anak-anak selama ini ya tinggal mengikuti tanpa ikut campur dalam pembuatan peraturan kelas. Kemudian untuk dalam restitusi, dalam menghukum siswa tadi ya, sering kami Bapak Ibu guru berlaku sebagai penghukum tadi ya. Artinya kami langsung kalau mungkin refleks gitu Pak ya. Tapi dengan adanya materi dari Bapak, mungkin kami baru sadar bahwa selama ini yang kami lakukan salah, dan kita sebagai guru harusnya bertindak sebagai manajer dan serta bisa menjadi pengingat buat siswa kita supaya tidak lagi melakukan kesalahan tersebut. Dan manfaat hari ini, manfaat dari materi yang telah kita pelajari ini sangat banyak tentunya Bapak, dan terima kasih. Akhirnya kami tahu sedikit bagaimana itu membangun budaya positif di sekolah, dan mudah-mudahan kami bisa terapkan di kelas kami masing-masing. Demikian dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih refleksi dari Ibu Deli. Maka dengan berakhir refleksi dari Ibu Deli yang telah memberikan refleksi untuk hari ini, maka berakhir sudahlah kegiatan presentasi kita dalam hal diseminasi membangun budaya positif. Dan kami kembalikan kepada Ibu Moderator. Baik, terima kasih. Sungguh pemaparan yang sangat luar biasa. Biar lebih semangat lagi, kita coba lagi nyanyiannya. Oke, salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Coba semua berdiri Bapak Ibu, mulai menggerakkannya biar lebih semangat ya. Salam guru penggerak, bergerak, menggerakkan. Terutama kita semua. Oke, kita masuk pada acara, dipersilakan untuk Bapak Ibu. Acara berikutnya yaitu ruang diskusi. Apabila ada Bapak Ibu yang masih kurang mengerti, ada pertanyaan, dipersilakan. Berhubung karena tidak ada, sekarang kita lanjut pada acara berikutnya yaitu penutup. Dan Bapak Ibu guru yang hebat, terima kasih sudah bergabung dan mengikuti presentasi dari Bapak Guru dari Bapak Eflaia. Dan akhir kata kami dari sini
selamat siang, dan Yahoo!